dia ekonomi. Ilmu ekonomi sederhananya adalah ilmu tentang pilihan. Manusia itu bawaannya selalu ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tapi pastinya nggak mungkin semua keinginan kita tercapai karena tentunya modal yang kita punya pasti terbatas. Mau itu modal uang, modal tenaga, ataupun modal waktu. Makanya, ilmu ekonomi bisa kita ibaratin kayak benda ini. Karena ilmu ini ngajarin kita untuk berpikir keras apa pilihan terbaik yang bisa kita ambil biar keinginan kita tercapai sampai sepuas-puasnya. Dengan usaha sekecil-kecilnya. Semua itu dilakukan lewat banyak pertimbangan, mulai dari alasan yang bikin kita pengen ngelakuinnya, sampai apa aja kerugian yang timbul gara-gara ngejar keinginan itu. Dan disadarin atau enggak, dasar-dasar ilmu ekonomi sebenarnya kita terapin setiap hari pas kita dihadapin pilihan. Tapi bedanya kalau udah berurusan sama benda ini, tentunya pilihan kita nggak boleh diputusin pakai perasaan aja. Supaya akurat, kita bisa pakai angka-angka dan data. Dan ini diterapin di semua kegiatan yang berhubungan sama keuangan. Nggak cuma di warung, tapi juga perusahaan besar, bahkan sampai di tingkat negara. Ya, bisa kita anggap ilmu ekonomi itu penasehat kita. Tapi pastinya wujudnya bukan kulit kerang yang bisa ngejawab pertanyaan, melainkan grafik, angka, dan diagram. Ilmu ekonomi jadi alat yang bisa kita andalin untuk ngadepin pilihan-pilihan sulit tentang mengelola keuangan. Dan itu nggak cuma sekarang, tapi juga dari dulu, bahkan hingga ke masa depan. Dahulu kala, bahkan ketika uang belum ada, ekonomi lahir dari perdagangan. Maju selangkah dari sistem barter, orang-orang Mesopotamia biasa nitipin harta mereka di kuil supaya aman dan sebagai gantinya dapat surat jaminan tanda penitipan. Surat inilah yang kemudian saling dipertukarkan orang-orang dan seiring waktu pun jadi layaknya alat tukar sendiri. Alat tukar resmi pertama yang dicatat sejarah muncul di daerah bernama Babilonia, tapi bentuknya bukan uang, melainkan logam perak. Tiap kali belanja, kita mesti nimbang berat bongkahan peraknya dulu. Barulah di tanah bernama Lydia, uang dalam bentuk koin pertama populer dan bikin kita nggak perlu lagi nimbang-nimbang berat logam atau bingung mastiin apakah logam perak itu murni atau enggak. Sistem inilah juga yang kemudian dipakai Yunani dan Romawi kuno. Kalau uang yang kita kenal sekarang ada wajah-wajah para pahlawan, itu semua berkat raja yang satu ini yang maksa semua orang nerima dipakainya uang tersebut. Karena kalau ada yang nolak, itu sama aja kayak merendahkan sang raja. Sang raja lalu runtuh. Tapi caranya bertahan. Tentara yang besar bikin persebaran ekonomi yang kuat. Itu pula yang bikin kerajaan Romawi berjaya karena punya pasukan tetap yang digaji dengan garam atau bahasa latinnya salarium. Bahkan saking besarnya pengaruh Romawi kuno dalam ekonomi, uang mereka masih digunakan bahkan sampai berabad-abad setelah kerajaannya udah runtuh. Kemudian kita sampai di abad pertengahan, di kota bernama Florence. Ada keluarga bankir yang jadi raksasa di dunia keuangan. Keluarga De Medici namanya. Berhasil menguasai kekuatan ekonomi berarti punya kekuatan politik. Keturunan keluarga ini kemudian nyebar ke negara-negara Eropa lain, nularin ilmu mereka ke sana. Inilah juga yang jadi penyebab waktu itu Inggris dan Belanda bisa jadi bangsa yang sangat kuat. Orang-orang yang pintar ekonomi di sana didengar suaranya dan jadi penasihat para raja. Saking ngaruhnya, mereka lah yang jadi cikal bakal sistem MPR dan DPR yang sekarang diterapin di banyak negara di seluruh dunia. Ya, bahkan politik pun dimulai dari ekonomi. Dan akhirnya di dunia modern, pemahaman-pemahaman ekonomi modern yang paling terkenal pertamanya datang dari sosok bernama Adam Smith. Zaman dulu penyebab kemiskinan seseorang cuma ada satu kemungkinan. Ia lahir dari orang tua yang miskin. Kalau seorang ayah bekerja jadi petani, anaknya pun begitu. Akhirnya orang miskin akan tetap miskin, sementara orang kaya akan terus bertambah kaya. Dari sanalah kesenjangan terus dan terus bertambah nyata. Tapi zaman berubah, dan ada satu senjata yang bisa bikin nasib berubah. Pendidikan. Di sini, belajar ekonomi emang gak otomatis bikin kita jadi kaya. Tapi dengannya kita bisa maksimalin apa yang kita punya dan ngambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Kalau di awal video ini kita cuma bisa memilih, ilmu ekonomi juga ngasih tahu satu hal. Bahwa nilai itu bisa diciptakan lewat jasa maupun perdagangan. Dan dari sanalah kita bisa menerjang batas kelas ekonomi maupun sosial. Itulah dia ilmu ekonomi, yang menjadi alasan suatu bangsa bisa maju sekaligus alasan suatu bangsa bisa hancur kalau nggak pinter gunainnya. Dan setelah ini kita akan semakin perdalam pengetahuan tentang bangsa itu sendiri.